Enak banget sih Mbak kalau aku ngeliat ya, kalau nge-YouTube tuh, apalagi kalau begini dikerjain di rumah sendiri, nyaman banget kan ya? Ya itu hanya kelihatan aja ya. Tapi kan juga ada kayak capek, Iya. gitu kan. Kayak misalnya enak banget ya di rumah ngurus anak, terus cuman hahaha di kamera. Padahal di belakangnya itu, misalnya nih, itu kan backgroundnya itu kan segini ya, di bawahku tuh ada anak-anak yang lagi main sama ngasuh. Terus anak era kayak gitu cut dulu itu. Jadi dari puluhan itu Mas, itu langsung sehari itu subscribernya dari 2 video itu bisa 20, 30 sehari, terus naik terus sampai pernah ada titik di mana itu sehari 250 subscriber Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobras. Kali ini mungkin teman-teman bertanya-tanya kita di mana? Enggak, ini bukan studio baru. Kita lagi asik banget sih ini. Ini kita sewa boleh nggak Pak? Tapi kejauhan ya. Ya nanti di belakang ya. Sekarang kita bersama Mbak Ina. Mbak Ina. Iya. Sekarang kita bersama Mbak Ina. Ini di apa ya ini ya? Di sawungnya Mbak Nia. Mbak Ina, di sawungnya Mbak Ina. Kita datang dari kantor terus ke sini agak lumayan pelosok ya. Lumayan. Terima kasih. Enak banget loh ini sumpah. Aku bilang kayak di ini Mas Di. Aku bilang kayak apa? Di Ubud. Banyak sawahnya ya. Adem. Padahal ini modelnya model Bandung ya. Sawahan kenapa bisa gitu? Enggak banyak sawah gitu loh, Mbak. Aduh, ya, please welcome. Kita bersama Mbak Ina. Mbak Ina ini adalah seorang emak-emak yang sibuk sama YouTube. YouTuber emak-emak. Awal itu tuh gimana sih? Channelnya dulu apa? Oh iya, nama channelnya apa ya Mbak? Nama channelnya Cerita Bunda Hilya. Sekalian promo ya. Iya boleh dong. Iya, channel edukasi anak dan ibu. Anak dan ibu, berarti isinya ibu dan anak. Iya, maksudnya gini kan, itu konten anak, tapi kan maksudnya cara penyampaiannya itu bisa ditirukan oleh ibu-ibu gitu dalam gimana sih ngajarin anaknya. Parenting. Pengucapan vokal atau apa, apalagi kan Cerita Bunda Hilya itu fokusnya itu ke melatih bicara ya. Kalau udah riset belum? Udah. Aduh, profesional. Kita belum kenalan bahasa amatir lah ya. Biasa lah. Oh berarti dari awal tuh emang udah niatin gitu atau enggak Mbak? Atau gimana? Awal-awal itu ya kayak video biasa gitu kan, maksudnya keseharian ibu-ibu. Tapi terus ada momen dimana aku tuh pengen anak aku tuh belajar dari ibunya, suara ibunya gitu. Karena anak aku kan aktif ya Mas, yang pertama yang Hilya itu. Jadi kalau dia tuh diajarin sambil duduk gitu nggak bisa, harus kayak dari suara. Dan apa ya, bisa bikin video apa ya yang biar dia itu melatih kayak bicaranya. Nah semuanya itu kan berawal dari A I U E O. Setiap kata itu kan pasti ada A I U E O gitu kan, sama melatih mulutnya juga. Terus akhirnya aku bikin itu tuh video A I U E O itu. Terus sama video kedua itu belajar kata. Jadi per kata sama visualnya gitu ya. Itu cocok tuh sama anak aku Mas. Itu video nggak di-upload di YouTube awalnya? Cuma di-upload YouTube gitu kan. Ngapain video dijadikan pribadi? Siapa tahu kan awal ya. Siapa tahu kan maksudku ini Mbak bikin video terus ya udah buat anakku gitu. Ternyata maksudnya emang juga siapa tahu ada yang butuh juga kayak gitu. Nah ternyata langsung boom. Itu jadi dari puluhan itu Mas, itu langsung sehari itu subscribernya dari 2 video itu bisa 20, 30 sehari, terus naik terus sampai pernah ada titik di mana itu sehari 250 subscriber Mas. Sehari? Per hari 250. Itu dari berapa Mbak? Apanya? Pas itu subscribernya berapa? Itu pas tingginya itu dari puluhan. Dari puluhan, 40 atau berapa gitu. Terus dari 2 video itu tuh kayak naik itu. Naiknya tuh bus gitu loh Mas. Terus Iya. aku bikin video-video serupa. Karena aku kan memang seneng ya Mas dunia anak-anak kayak gitu. Akhirnya malah
mungkin ditunjukin YouTube, nextnya di situ. Gitu. Kalau inspirasi awal, aku pengen bikin YouTube deh. Itu lihat apa atau lihat siapa gitu? Sebenarnya dari suami sih Mas. Itu kan dulu kan aku ngantor, terus karena hamil resign, suamiku bilang bikin YouTube aja, kayak gitu kan, biar jadi wadah ibaratnya kan. Terus akhirnya bikin itu ya awal-awal prosesnya kayak konten-konten biasa gitu. Jadi yang awal itu sebenarnya dari ide-ide saran dari suamiku juga. Terus dia ngelihat kayak temanya kok pendidikan, terus ya itu aja yang kamu tekuni kayak gitu. Dan manfaatnya kan juga alhamdulillah nggak hanya untuk anakku sendiri kan, tapi per hari itu bisa ditonton oleh mungkin ribuan sampai jutaan anak di luar sana. Iya. Gitu. Berarti bismillah. Berarti dari anak-anaknya. Iya benar. Apa? Bener apa? Mak. Berarti dari awal tuh emang nggak ada niat untuk nyari duit di YouTube ya Mbak? Enggak. Buat diri sendiri ya dulu malah ya. Iya. Terus karena udah ngerasain dampaknya. Iya. Ya sekalian dibikin yang bagus dan lebih profesional. Iya. Sambil kita kan juga belajar editing, belajar lebih gimana sih bikin animasi yang bagus. Iya. Kayak gitu. Ya udah. Nah, itu walaupun nggak bagus-bagus banget ya. Tapi yang penting itu bisa tersampaikan sama penonton kita, gitu. Apalagi khususnya anak-anak. Manfaatnya yang penting ya. Berarti semua yang garap itu sampai sekarang single factor. Yes. Maksudnya. Iya, dari proses dari bikin storyline. Storyline apa? Garis cerita. Judulnya dari OPM. Kita pernah ada. Iya. Jangan-jangan kalian nggak bikin storyline. Enggak. Kita nggak punya. Aduh. Itu terus. Jadi benar-benar yang dari awal cuman sekeluarku gitu kan. Sekarang lebih terstruktur kayak gitu, lebih maksudnya tiap hari tuh bikin konten yang lebih baik kayak gitu. Betul, kalau dibikin credit title tuh di ujung video biasanya kan ada film-film tuh nama ini namanya Mbak Ina semua, Ina, kreatif produser Ina, kreatif Ina, kameramen Ina kayak gitu. Tapi seneng Mas ngejalaninnya, dari proses menikmati. Bikin storyline-nya itu kita bisa imajinatif, apa ya kayak gitu. Terus proses syutingnya itu kita bisa lebih berekspresi. Iya. Kayak gitu. Terus editingnya itu kita dapat ilmu baru. Jadi kan aku nggak langsung bisa gitu kan Mas. Jadi gimana sih cara biar burung itu terbang kayak gitu lah. Terus gimana sih mobil itu bisa jalan gitu kan. Terus kayak gambar-gambar animasi apa sih yang misalnya dari Kenmasternya kan pakai Kenmaster. Nah, itu dimaksimalin aja fitur yang di situ kayak gitu tuh. Berarti itu kan kalau secara pendidikan nggak ada background animasi atau editing gitu nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Berarti otodidak otomatis. Yang pertama saya kan backgroundnya juga mungkin Mas Bayu tahu sendiri ya, satunya terus S2-nya juga SDM. Jadi kayak nggak ada. Tapi mungkin lebih ke psikologi. Iya. Edukasi anak. Jadi menghadapi orang kayak gitu. Iya benar. Tapi secara teknikalnya itu berarti benar-benar otodidak ngajari dari apa? YouTube atau apa? Tutorial. Ya tutorial YouTube, dari YouTube. YouTube ke YouTube. Iya, dari YouTube untuk YouTube. Kalau kuliah juga mungkin dari kuliah juga kayak apa lebih terkonsep gitu, lebih rapi gitu ya. Iya. Mas ya. Iya, mungkin ya. Mind map-nya itu ada gitu tuh loh. Gitu. Berarti itu sejak kapan? 4 tahun yang lalu sih. 4 tahun yang lalu itu, tapi cuma satu video. 2020. Satu video terus berhenti tuh sejenak. Karena kan habis melahirkan Lydia itu terus ya kesibukan ngurus newborn kayak gitu. Terus aktif lagi? Setahun terus pindah ke Bandung, itu baru tak terusin. Karena juga di Bandung itu kan berarti nggak sejenak ya? Sama berarti. Itu. Namanya tuh dari awal cerita Bunda Hil ya? Iya, itu tuh sebenarnya kan Hilya belum lahir tadi Hilya. Apanya? Hilya belum lahir awal. Lahiran yang ininya. Lahiran yang ini. Lahiran yang ini berhenti yang setahun cuma saat itu Mbak. Lahiran yang Hilya dong. Hilya malahan. Berarti nggak 4 tahun dong. 4 tahun. Nah, Hilya berapa tahun? Oh iya 5 tahun.
Lebih mengenal anak siapa ya? 5 tahun, terus berhenti sejenak 1,5 tahun mungkin, terus diterusin lagi. Yang awal-awal itu bukan yang aku cerita tadi ya, bukan langsung anak-anak kan. Terus ketemunya yang benar-benar anak-anak itu, yang nice nipu anak-anak itu 3 tahun mungkin. Pas subscriber itu ya. Oh, kayaknya cocok nih di sini. Dan nyaman ya, Mbak? Banget ya. Dia senangnya mengedukasi. Senangnya banget. Cuma jadi guru soalnya. Oh iya, Mbak. Iya. Dulu waktu kuliah yang MM itu kuliah nyambi kayak ngelola PAUD di situ. Jadi kayak bikin materinya juga kan, bikin kurikulum kan, pernah kan. Terus kayak bikin metode pengajaran juga kayak gitu kan. Setidaknya pernah belajar dari situ gitu. Terus kayak misalnya nyanyi kayak gitu kan juga nyiptain lirik sendiri kayak gitu kan. Jadi ya enak banget di situ, udah menikmati banget, nyaman banget ya berarti. Jadi nggak hanya kayak tujuannya tuh awal-awal nggak uang sih gitu. Tapi sekarang udah ada uangnya. Alhamdulillah. Itu yang inspirasi kan itu. Sekarang orang-orang kalau diinspirasi apa ada uangnya enggak gitu. Motivasinya ada itu. Itu tuh mengikuti ya Mas. Iya. Orang-orang itu loh. Kalau kita enggak. Kita enggak beneran. Paling besok sih Mbak. Kalian kan ngejar monet kan? Enggak mungkin hanya hobi saja. Iya dong. Masa kita juga dari sana terus ke sini enggak? Dari kesana ke sini, masa kalian nggak ngejar monet sih? Suami aku juga di bidang YouTube juga sekarang. Ngebantu bikin. Bikin sendiri. Oh, OTW mau monet juga. Udah monet juga. Oh, mau OTW. Ya yang penting apa yang disenangi gitu aja. Iya sih. Iya. Enak banget sih Mbak kalau aku ngeliat ya, kalau nge-YouTube tuh, apalagi kalau begini dikerjain di rumah sendiri, nyaman banget kan ya. Ya itu hanya kelihatan aja ya, tapi kan juga ada kayak capek gitu kan. Kayak misalnya enak banget ya di rumah ngurus anak, terus cuman hahaha di kamera, padahal di belakangnya itu misalnya nih, itu kan backgroundnya itu kan segini ya, di bawahku tuh ada anak-anak yang lagi main sama ngasuh. Terus anak era kayak gitu cut dulu lah. Ada apa deh mau apa nih, ibu tak ambilin apa, terus dia lagi asik lagi terusin syuting lagi kayak gitu. Berarti riwah ya. Kan pekerjaan utama ibu. Kalau ini kan sampingan. Jadi memang dibikin senyamanku aja Mas. Itunya kayak apa, green screennya kayak gitu, di bawahnya mainan anak-anak kayak gitu. Enaknya tetap sama anak, dekat anak-anak. Kejeduk. Kasihan adek, nggak nangis dia pintar. Jadi so far tuh ada target upload nggak, maksudnya sebulan minimal berapa gitu, atau sehari berapa gitu? Aku usahakan itu Mas. Kalau dulu waktu animasi full, itu kan awal-awal kan video animasi ya. Itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, itu minimal ya? Ya target lah. Tapi kan kadang tidak sesuai target, tergantung mood anak-anak juga. Kalau sekarang itu karena ikut proses syuting dan sebagainya, itu 4 hari sekali itu harus ada 1 video upload. Oh gitu. Tapi tiap harinya tuh harus ada short. Oh iya. Biar itu sih, biar channel kita itu subscribe aja ya. Iya itu, dan YouTube itu ngebaca kita itu aktif. Iya. Supaya dapat rekomendasinya. Gitu. Minimal sehari 1. Iya, karena biar kebaca dari YouTube itu kita aktif. Iya kan? Untuk ngejar rekomendasinya sih. Kalau secara teori kayak gitu ya. Teoriku Mas. Tapi aku yang bener ya. Ngalamin sih. Kan aku berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan belajar. Aku juga nggak tahu sebenarnya kalau ditanya kok bisa sih subscriber segitu kayak gitu kan. Itu juga caranya gimana? Tekniknya gimana sih biar direkomendasikan YouTube dan sebagainya gitu. Kadang aku juga nggak tahu. Bingung ya. Padahal pertanyaan kita mau itu ya. Pertanyaan intinya ya. Saya learning by doing ya Mbak ya. Ya ibaratnya kan pasti ini ya teori biasa konsisten gitu. Dan itu memang konsisten Mas. Itu bagaimana cara konsisten tuh? Ya, semangatnya apa? Seneng Mas, seneng diniatkan ibadah. Kalau aku ya Mas ya,
diniatkan ibadah ibadah, Mas. ibadah. Jadi kalau nggak monat nggak apa-apa. Papa tuh nggak apa-apa. Mas nih loh Mas Bayu loh. Oh nggak apa-apa. Kita niatnya ibadah. Kita niatnya ibadah berbagi. Nggak, awalnya silaturahim. Uang nomor sekian gitu kan. Yang penting kayak kita seneng dulu sih Mas. Kalau kita seneng itu nggak kehabisan ide. Gitu. Seneng terus diniatkan itu, terus konsisten juga. Yang penting nggak jadi beban aja sih. Kalau seneng kan nggak jadi beban. Aduh, aku ada PR ini, harus ini, aku capek, aku lelah, aku ngene ya. Seneng nggak? Seneng dong. Seneng banget dong. Senengnya ada orang kendaraan digaji Pak Bos. Pertanyaannya matanya mengintimidasi sekali gitu loh, Mbak. Seneng nggak gitu, kayak seneng nggak gitu. Harus seneng. Berarti semuanya tuh apa-apa digarap sendiri kan Mbak ya? Iya. Nah kalau sementara ini iya. Nah kalau semisal lagi stuck nggak ada ide segala macam, biasanya ngapain Mbak Ina ngapain? Nonton film. Film apa? Mungkin kan butuh refreshing atau apa kayak gitu, atau enggak itu aku biasanya nonton video anak dari luar. Oke. Nyari inspirasinya, nyari idenya, tapi cuman kita kemas sendiri sesuai karakter video kita gitu loh. Iya. Sekarang kan setiap video itu pasti punya ciri khas kan. Iya benar. Nah itu dijadikan ciri khas kita aja gitu. Masuknya tuh berarti ke YouTube Kids ya Mbak? Apa? YouTube Kids nggak sih? Iya, YouTube Kids masuknya. Tapi kalau aku belum itu sih, cerita Bunda Hilya harus dimasukkan secara manual dulu ya. Oh gitu? Iya, di YouTube Kids-nya. Tapi apa keuntungan masuk di YouTube itu? Nah, nanya Mbak Ina nih. Iya, itu kalau misalnya punya channel YouTube Kids itu otomatis itu kayak dari YouTube itu udah ada channel-channel, tapi biasanya channel yang udah besar gitu loh Mas. Misalnya Pingpong, atau Cocomelon gitu loh, otomatis itu udah ada. Tapi ya untuk kayak cerita Bunda Hilya yang belum seberapa ya. Berarti itu ada di dua-duanya, di YouTube juga di YouTube Kids gitu. Bisa. Ada. Lah kemarin kan kita buka di YouTube biasa. Iya. Bisa. Kan di YouTube Kids. Malah beberapa itu subscribe itu juga tanya, Bunda ini kenapa ya Bunda Hilya tuh nggak ada di YouTube Kids kayak gitu. Soalnya untuk tontonan anak aku kayak gitu. Terus ya udah tak searching dulu ya. Soalnya nggak ada. Nggak ngerti. Terus akhirnya ketemu terus tak kirimin. Berarti kayak daftar manual akhirnya. Nggak dimasukin secara manual dari video biasa ke YouTube Kids. Ya, ada caranya. Kalau jelasinnya aku lupa. Kita bikin YouTube itu. Tutorialnya aku lupa, di YouTube banyak. Nyanyi-nyanyi. Pakai green screen juga. Aduh. Apa ya? Tadi aku mau nanya apa ya? Prompternya tolong Dil. Enggak ada. Prompternya mana sih? Aduh, enggak bawa prompter kita ya. Tadi aku Kalian nanya manual apa sekali ya? Biasanya ada kok, Mbak. Iya, ada. Tapi kita enggak bawa. Lihat aja. Apa sih tadi aku mau nanya? Kalau dari memulai sampai monetis. Iya. Kalau dikira monetis terus ya tujuanku ya. Kalau tanyanya itu. Memulai gimana maksudnya? Memulai sampai monetis itu berapa lama? 3 tahun Mas. 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun tadi. Bahkan maksudnya kan untuk memulai YouTube sampai akhirnya monetize. 3 tahun nemuin niche yang cocok. Nah, mulai niatnya kan itu ya, mulai konsistennya gitu kan. Setahunan dari nemu niche yang cocok. Dan video ke-70. Itu udah banyak loh. Videomu udah berapa nih? Belum 100. Belum. Udah 102. Tapi kita tujuannya nggak moneter. Enggak, kita berbagi inspirasi. Kita kayak kata Mas Bayu, semangat menebar manfaat. Nah, itu dia. Kayaknya ada manfaatnya juga sih Mas. Monetas nggak dapat, manfaat juga enggak. YouTube Kids tuh berarti AdSense-nya dikit ya Mbak ya? Dibanding YouTube biasa? Ya, CPM sama RPM-nya dikit. Tapi beda itu. Beda dong Mas. Beda. Lebih sedikit daripada yang enggak untuk anak-anak. Gitu, karena kan kalau YouTube Kids itu iklannya dibatasi. Iklannya dibatasi, terus juga hanya ditonton oleh anak-anak kayak gitu kan, yang nyari kayak gitu.
nggak ada iklan apa kredit gitu ya? Nggak tahu. Apa pinjol? Pinjol. Banyak banget tapi. Tapi iklannya dibatasi sih itu. Yang ada kamu itu loh, ada kamu. Itu yang nonton juga. Kelihatan YouTube-nya nggak premium. Terus pas pertama kali monet tuh Mbak, rasanya tuh gimana Mbak? Wih, ada duitnya nih ternyata YouTube gitu. Udah tahu belum? Ya biasa aja sih Mas, soalnya kan awal-awal cuma dapat 8.000. Oh, pertama kali? Iya, 8.000 rupiah. Sebulan. Apa itu? Kalau sebulan itu 100.000, ratusan ribu, berapa? Cuma 100 berapa gitu ya. Terus aja kan awal-awal nggak nyari uang di situ. Iya. Snowball. Hah? Snowball, bola salju maksudnya. Lama-lama kan enggak, gitu. beneran. Ini makan boleh? Boleh, monggo. Masnya lapar. Ini bukan properti ya. Ini makanan asli. Monggo. Makasih udah mampir di Cerita Bunda Hilya. Cerita Bunda Hilya. Jadi ceritanya kita collab nggak sih? Abis ini apa collab? Kalau collab tuh abis ini berarti kita main ke Cerita Bunda Hilya dong. Kita mau ngapain? Aduh. Halo semua. Terus channel kedua kapan nih? Apanya Mas? Mau bikin channel kedua enggak? Cerita Bunda Salma? Enggak sih. Fokus itu dulu aja. Dia anak pertama. Mari dong nanti besok. Kalau udah gede. Dia ada jatahnya sendiri. Kita siapin. Udah pulang kakak. Challenge-nya pas buat konten tuh apa Mbak? Apa? Challenge yang kayak yang menantang pas bikin konten tuh biasanya apa? Selain anak yang riwah ini ya? Apa ya? Tantangannya itu kadang ada rasa kayak capek ya, gitu. Terus ya paling tantangan terbesarnya juga anak-anak lagi rewel, lagi moodnya nggak mau ibunya nyambi apa-apa. Pokoknya mau sama ibu gitu, ibu nggak mau lihat ibu ngapa-ngapain, pokoknya sama aku gitu pokoknya. Bernafas. Soalnya kan dua-duanya memang sama ibunya itu banget kan. Ada saat dimana dia nggak mau sama bapaknya, tapi dua-duanya sama ibunya aja. Rebutan ya. Anak-anak boleh nonton YouTube nggak? Tergantung sih. Iya. Mati dong. Aku harus ketawa nggak sih itu? Itu bercandaannya orang tua. Dalam banget sih. Aku harus ketawa nggak? Ketawa dulu ya. Kalau untuk tontonan yang mengedukasi dia, kenapa enggak? Kayak gitu. Kan nggak semua tontonan buruk. Di situ kan ada tontonan yang kayak dia bisa belajar dari situ. Contoh Cerita Bunda Hilya. Mereka alhamdulillah suka produk sendiri. Berarti nonton ini harus yang ini ya. Juga sih Mas. Mereka juga nonton yang lain kayak gitu. Biar tahu dunia luar juga kayak apa kayak gitu. Nonton yang penting kita itu aja sih. Cuman kadang ada memang yang kayak video-video yang memang direkomendasikan YouTube yang nggak sesuai gitu kan. Ada yang mungkin nggak semua yang disetting untuk anak-anak itu bagus. Iya. Contohnya aku pernah nemu video itu, aku nggak sebut channelnya aja ya. Itu tuh kayak ngerusakin barang itu tuh. Kayak misalnya ada mobil lewat terus dilindes. Iya. Pernah nggak sih? Nah itu tuh aku nggak mau. Itu kan kayak mindset kayak merusak kan. Merusak barang yang sebenarnya itu untuk bagus tapi dirusak gitu ya. Dan itu nggak berguna banget menurut aku untuk ditonton. Terus ya udah, terus aku tidak tertarik kayak gitu kan, ada kan. Maksudnya jangan dimunculkan lagi rekomendasi ini. Walaupun memang yang nonton udah jutaan gitu. Jadi Cerita Bunda Hilya ingin mengganti tontonan-tontonan yang sesuai dengan tontonan-tontonan edukatif gitu ya. Iya dong. Buat anak, yang jelas buat anak. Buat mama. Oh, buat mama. Ada plan nanti Hilya kayak Leka nggak? Tahu gak Leka nggak? Nggak tahu. Nggak masuk dong. Nggak masuk dong. Iya. Anak sering nonton Diana Leka. Roma, dia tuh sukanya tuh nonton Diana Roma. Leka tuh apa? Kayak apa? Oh kayak petualang kayak gitu ya. Leka tuh itu anak-anak, ya konten kreator anak-anak gitu lah. Dia main. Iya kan.
di cerita Bunda Hilya kan nggak hanya tontonan itu juga, nggak hanya tontonan edukasi, tapi juga ada dia main playground, dia aktivitas apa kayak gitu, apalagi yang di short kan itu lebih variatif. Berarti kan nanti Hilyanya ini kan terkenal juga minimal di antara 29.000 itu. Iya kan, iya otomatis. Iya. Mau 30.000 nggak sih? 29,9 nggak sih? 20. Ini tak kembalikan bapaknya dulu gimana? Ya, boleh. Konten yang paling effort bikinnya apa Mbak sejauh ini? Kalau aku ngelihatnya kan ada ini ya, kayak ada rekomendasi lagu anak-anak yang apa gitu. Yang paling effort tuh dari ngeditnya terus syutingnya itu biasanya apa Mbak? Kalau ini yang terbaru ini sih Mas, maksudnya kayak ini kan aku live langsung kan, maksudnya kayak aku muncul gitu lah. Yang awal-awal itu kan aku nggak muncul, jadi kayak ini prepare-nya itu harus lebih gitu loh. Kalau yang dulu itu kan besok bikin konten apa ya sama tiduran gini. Ya, tapi sekarang kan harus bikin storyline-nya yang benar-benar biar nggak tag ulang terus kayak gitu. Aku harus nyuting sendiri juga, arah kamera. Nyutingnya juga sendiri tuh? Iya, modal tripod doang kayak gitu kan. Terus harus editing juga kayak gitu. Jadi lebih ini sih yang tema baru ini. Gitu. Tapi kalau ambil di depan atau public speaking itu udah biasa ya, guru ya. Iya, punya background di situ. Apa itu jadi beban gitu? Enggak itu awalnya agak kagok sih. Awal yang video pertama yang temanya aku live langsung itu tuh agak kagok. Terus lama-lama video kedua dan selanjutnya itu lancar-lancar aja. Mungkin karena depan kamera kali ya Mbak. Karena memang kan ya kayak kita ngadepin anak itu kayak apa sih gitu loh. Jadi ya kayak anggap aja kita ngomong sama anak sendiri gitu kan. Jangan takut konyol, jangan takut apa sih gitu kan. Jangan takut jaim apa gimana gitu. Ngobrol sama anak kan kayak gitu, nggak bisa kaku gitu kan. Gitu. Bisa nggak Dil? Kayak menye-menye gitu bisa nggak? Ayo nanti gitu bisa nggak? Oh jadi aku kayak menye-menye. Enggak gitu dong Mbak. Enggak langsung kayak halo kayak gitu-gitu langsung loh. on point. Kayak biasanya masa halo gitu kan nggak mungkin kan? Susah itu loh. Makanya. Kayak aku nontonnya tuh capek banget loh Mbak kalau aku nontonnya ya. Kalau kayak gitu. Itu kan apa? Kamu capek nonton? Enggak, maksudnya kayak aku kalau jadi kalau jadi itu tuh kayak ya capek, energiku tuh habis di situ gitu. Bukan passion. Iya sih. Kuncinya iya itu sih. Iya tadi aja Mbak katanya nyaman banget Mbak ini. Iya, sama itu. Nyaman banget di situ. Karena emang pengalaman itu mengajar gitu. Iya suka karena aku suka anak-anak Mas. Suka anak. Kita suka ngedit. Gitu ya. Terus tutorial aja lah. Gitu. Seneng sama dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu kan penuh warna. Iya. Terus imajinatif kayak gitu. Jadi kayak menikmati banget di situ. Gitu. Konten ke depan tuh kepikiran mau bikin konten apa Mbak? Ada kepikiran apa gitu? Kan sejauh ini edukasi isinya nanti mau dibikin apa gitu, ada nggak? Apa di luar itu mungkin? Kalau misalnya cerita Bunda Hilya insya Allah ya Mas, kalau udah besar kita pengen bikin versi animasinya. Maksudnya animasi yang kayak apa, kartun-kartun luar yang kayak Cocomelon dan sebagainya. Oh iya. Kayak gitu. Tapi kan itu juga butuh effort yang luar biasa kan. Gitu. Pengennya sih kayak gitu, yang benar-benar ori dari Indonesia gitu ya. Sekarang kan juga udah banyak kan? Banyak. Dari Indonesia Biku itu ya? Tadi yang viral kemarin tuh loh, aku lupa. Apa sih namanya? Kinderflick. Kinderflick, benar Mbak. Itu yang mau aku bilang, Mas. Apa? Itu akunnya Kinderflick. Ini Mbak ini Mbaknya sukanya yang itu hostnya. Mbaknya. Ya Allah. Ngaku lagi. Siapa nama Mbaknya, aku lupa lagi itu. Jangan-jangan ikut yang komen ya? Enggak, Mbak. Aku tahu kasus itu tapi enggak, sumpah enggak. Apa sih ya? Aduh, aku ditinggalan dia enggak ikut dia. Aduh, bukan nanti Kinderflick. Bukan nanti di Kinderflick. Nah, dia yang suka berarti banyak cantik. Masuk akal. Masuk akal. Ya, kalau cerita Bunda Hilya nggak mungkin ini mama apa sih? Ya passion. Terkenal.
ada efek enggak? Enggak sih. Terkenal enggak menurut? Hilyanya. Lah yang nonton bocah-bocah. Ini Mama Hilya gitu. Ini Hilya ya. Hilya ya. Iya, Bisa. Sama suamiku tuh pergi ke itu sih, ke Tawangmangu. Terus ternyata ada salah satu subscriber cerita punya itu ya langsung nyalami gitu. Malah cium tangan, aku kan bingung. Kaget, cuman ternyata dia salah satu bunda kayak gitu, langsung cium tangan kayak gitu. Mungkin ibu-ibu muda juga. Aku soalnya pernah. Oh iya. Iya. Enggak. Pernah cium tangan orang. Iya. 30.000 itu dia salah satunya yang ketemunya di Tawangmangu ya, itu aja sih pengalamannya. Gimana banget? Enggak terkenal banget ya, cuman itu sih pengalamannya. Gue ngerasa dikenal kan, ada yang kenal. Iya. Seru Mbak ya. Seneng kalau banyak DM yang masuk juga ngajak ngobrol, terus kayak konsultasi parenting gitu. Ya, tapi kan saya bukan ahli parenting ya sebenarnya. Saya cuman kayak mempraktekkan kayak gitu kan. Ya kalau saya bisa jawab. Ya kayak seneng sih dapat teman baru kayak gitu. Terus ada yang mengucapkan terima kasih dan sebagainya kayak gitu, kayak ngerasa wah alhamdulillah ya videoku itu kayak bisa dirasakan dampaknya. Sampai DM dan sebagainya masuk kayak gitu tuh. Walaupun nggak follow, mereka repot-repot nge-DM untuk mengucapkan terima kasih, itu aku udah senang. Ada fanbase-nya nggak? Bunda Hilya garis keras. Masa aku nggak sempet ya. Aku tuh bikin YouTube aja aku sudah untuk editing dan sebagainya, prosesnya itu udah kayak belum deh, nanti aja. Nggak usah juga sih itu. Kayak belum itu juga sih, belum apa-apa. Masih banyak yang lebih bagus kayak gitu. Ya ini kebetulan aja kalian kesini karena kenal gitu. Nggak kenal. Kita lihat loh, ini balik nih. Kepikiran mau bikin event langsung nggak, Mbak? Event apa? Ya event ngumpulin anak-anak terus diedukasi, mungkin datang ke PAUD atau apa gitu, ngasih edukasi mungkin. Kalau ngadu edukasi sih enggak sih, tapi ada rencana. Tapi aduh, ini on cam ya, jadinya aku kewo. Nanti kalau minta jawab siapa saja. Nggak apa-apa, ini nggak usah dimasukin. Jadi pengennya itu gini Mas, kalau misalnya udah bagus itu aku mau ke PAUD yang kayak pelosok banget. Aku pernah kan ke desa suamiku, itu kayak PAUD itu kasihan banget anak-anaknya. Kayak misalnya perosotan itu yang cuman apa namanya? Batu. Astagfirullahaladzim, batu dia Mas. Semen. Dan itu tuh udah kayak semen maksudku. Kayak boleng gitu loh Mas. Itu kan kasihan kan, sakit pantatnya kan panas kayak gitu. Pengennya nanti tuh kayak masuk ke situ-situ gitu loh. Misalnya dari sebagian itu berapa persen nanti dihibahkan ke situ. Kayak gitu pengennya, berkontribusinya di situ. Maksudnya enggak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk apa APE. Intinya sih kayak gitu. Itu Mas. Nah, itu. Ini obrolan kita untuk mama. Kalau mama di luar sana yang ditinggal suami kerja atau yang di rumah sendiri itu berarti memungkinkan nggak? Misalnya kan banyak ya sebenarnya mama yang aku pengen tapi nggak action gitu. Untuk konten. Nah untuk konten atau untuk ini itu maksudnya worth it nggak gitu? Kalau memang nggak suka nggak usah dipaksakan ya sebenarnya. Karena kalau dunia kayak gini tuh kalau dipaksakan itu malah kayak memulainya tuh berat. Yang penting itu suka dulu. Kalau memang suka dunia seperti ini, karena kan nggak langsung menghasilkan ya Mas. Aku ngerasain sendiri kalau dunia YouTube itu prosesnya nggak sebentar. Misalnya nggak satu video terus langsung kaya kayak gitu kan. Langsung kayak Atta Halilintar itu juga prosesnya nggak. Atta Halilintar udah kaya Mas. Hah? Berarti ya Ricis sudah. Udah dong. Kayak cerita Bunda Hilya lah. Nah sampelnya cerita Bunda Hilya aja. Biar kalian aman-aman aja. Jawabnya ya Mbak. Iya maksudnya kayak seneng aja. Kalau nggak seneng nggak usah dipaksakan kayak gitu. Kalaupun bikin konten ya dinikmati kontennya aja kayak gitu. Itu kan nanti kan kalau untuk memang pengen dunianya di sini, ya itu harus konsisten ya. Kayak gitu, nggak bisa mandek tengah jalan terus ya upload gitu nggak bisa. Kita aja yang misalnya udah monet itu malah tantangannya lebih. Gitu. Tantangannya apa? Harus konsisten itu, harus wah ini jadwal upload kayak dikejar-kejar Mas. Kalau nggak gitu
rekomendasi YouTube itu langsung turun. Iya benar. Jadi kayak pinter sih YouTube ya. Jadi kita itu nggak ibaratnya nggak nabung, tapi harus bener-bener kayak kerja. Kayak kamu harus start kerjaanmu. Kalau kamu nggak kerja ya aku nggak bisa ngasih pendapatan ke kamu kayak gitu. Makanya kenapa kok artis-artis itu sampai tiap hari kok ada syutingan kayak gitu tuh karena mereka yang ngejar itu harus upload setiap hari gitu loh. Gitu. Karena yang tak lihat itu untuk segi RPM gitu ya. Itu tuh juga video-video lama itu biasanya nanti menurun. Malah video-video baru itu yang agak-agak tinggi. Pinter ya? RPM tuh. Coba kita tanya Mbak Ina. Mbak, nggak paham RPM Mbak. Kalau CPM itu tuh kayak pengiklan membayarkan YouTube itu berapa per seribunya. Kalau RPM itu yang kita terima per seribunya, per 1000 keyword. Gitu. Jadi nanti tuh Mas Bayu buka analitik tuh, nanti kelihatan tuh. Studio. Iya, YouTube studio terus analitik kan terus bisa nanti dilihat kelihatan. tuh kalau misalnya udah monet, kayak misalnya kurang berapa jam. Seru Mas. Gitu. Nanti kerjaan Mas Bayu gitu. Dan per video itu beda-beda loh Mas. Berarti per video itu bisa dapat terus itu atau beda? Tergantung videonya juga ya. Kalau aku sih sejauh ini karena videoku itu bukan news atau apa kayak gitu, pasti video yang lalu pasti dibuka. Video yang dulu karena kan berulang kan. Gak mungkin kan sekarang belajar ABCD terus nanti bayi yang lahir selanjutnya nggak belajar ABCD kayak gitu. Iya. Jadi tuh terus ditonton juga, cuman untuk RPM-nya nggak setinggi yang awal-awal waktu upload kayak gitu tuh, agak nurun kayak gitu. Nanti video baru agak up gitu. Jadi ya up down juga. Dia punya prime time juga nggak Mbak? Jadwal uploadnya kapan? Itu biasanya di analitik ada. Misalnya nih yang nonton cerita Bunda Hilya itu kalau aku dari jam 6 pagi itu udah ada yang nonton sampai jam 8 malam. Itu kan jam 6 pagi kan anak-anak bayi bangun kan, balita-balita bangun, mungkin ibunya lagi sibuk masak atau apa, ditontonin ini aja lah daripada nyetelin macam-macam kayak gitu kan, sambil nunggu ibu masak apa gimana gitu. Soalnya aku pun ngerasain sendiri kan. Iya. Gitu. Iya juga. Oh iya. Ya deh. Sampai jam 8 malam sih kalau yang Berarti biasanya uploadnya jam 6 pagi ya. Oh, jam 6 pagi? Iya. Uploadnya jam 6 pagi, tapi syutingnya uploadnya udah tadi malam. Iya. Kan bisa dijadwalkan. Benar. Kita juga gitu sih. Kalian prime time-nya kapan? Kita sore Mbak. Sore malah. Jam-jam orang pulang. Biasanya sore ke malam sih kita tuh. Iya, jarang yang nonton pagi Mbak. Jarang yang nonton pagi. Sasarannya anak-anak, mungkin jenengan yang udah bapak-bapak setengah tua apa gimana ya. Kita 60 90 sih Mas. Angkatan 90. Yang mau tempat-tempat ya. Yang nggak tahu ini tontonan apa sebenarnya gitu, cuma lewat aja jadi dia nonton. Aku tuh sampai lihat ya pun nggak prepare banget ini Sena Media. Enggak kok Mbak. Terus kelihatan kenyataan seperti apa? Tuh, kamera aja memorinya nggak ke bawah. Kamera 1 2 3. Kamera 1 2. Terus ada itu kursi balik layar. Nah kalau cerita Bunda Hilya nih mau dicariin timnya juga nggak Mbak? Mau nge-hire tim juga nggak? Sementara belum sih, karena saya masih menikmati pekerjaan utama sebagai ibu dari 2 balita. Berarti emang benar-benar sampingan sekarang. Tidak terlalu tertarget. Kalau ada tim kan kita harus target ya. Iya. Karena kan kita bertanggung jawab atas hidup mereka. Benar. Jadinya aku nggak mau ada beban itu. Aku udah kayak ingin fokus anakku itu. Sama nikah. Ya enggak lah. Fokus sama nikah. Iya Anaknya nikah kan? Fokus mereka kan baru masa emasnya kayak gitu loh. Aku pengen lebih mendampingi mereka, pekerjaan utamaku itu. Nanti kalau mereka misalnya udah kayak kira-kira SD yang mereka bisa tahu ini benar, tahu ini salah, cara belajar begini udah bisa kayak gitu tuh mungkin lebih dirutinkan dari sisi ini kayak gitu. Tapi sementara ini kan untuk dari cerita Bunda Hilya sendiri itu kalau pekerjaan utama itu selesai. Ya. Mungkin kalau anaknya remaja kan nanti ganti
kontennya anak-anak remaja. Cara menghadapi anak-anak remaja gitu. Enggak sih, kalau memang ini kan ibaratnya kan kayak ada sama loh di. Ada. lama-lama kan ini kan nanti kan juga jadi aset untuk mereka juga. Iya benar-benar. Misalnya wadah mereka juga. Jadi terserah sih, kalau mereka seneng media, ayo sama ibu. Gitu kan. Misalnya mereka bisa dari balik layar dulu atau yang di depan, kayak gitu kan. Mereka kan kesehariannya kan juga nonton ibunya. Jadi malah lebih mudah bagi mereka kan kalau memang suka medianya. Tapi aku harus belajar dulu kan Mas. Baru bisa dengan mudah mereka nangkep di bidang ini gitu. Di sofa nggak ada beban ya Mbak, nyaman banget ya, senyaman itu ya kayaknya aku ngeliatnya ya. Iya, makanya itu sih kayak mukanya nggak ada stresnya. Nyaman. Zona nyaman loh. Oh, ya enggak sih, ya seneng aja. Jadi kalau nggak gini biasanya apa ya bahasanya, masak sakau. Kayak nggak ngonten seminggu, aduh nggak ngonten nih. Iya, sampai gitu kayak aja. ada yang bilang. Waduh, kita gitu juga nggak sih Mas? Aduh, banyak yang merindukan itu anak-anak. Aku kan nggak mau berasa tuh, mau sama siapa? Aku gitu. Karena kayak ngebayangin aja Mas, satu video kita itu kita ngajar itu bisa ribuan anak gitu loh. Terus kayak ada rasa bersalah gitu loh Mas. Wah, nanti mereka yang misalnya ratusan ribuan anak di sana itu kok nggak ada cerita Bunda Hilya sih menonton kayak gitu kan. Kayak ada rasa feel-nya itu udah kayak engagementnya udah. Wah. Iya. Apa namanya? Solid. Gak apa-apa lah ya, kena kelak. Ibu siapa itu ya? Anaknya ibu-ibu itu. Maksudnya ada lagi mana ya nggak? Udah ya? Di bawahnya ini ya ini enak banget sih. Ini aja apa Mbak Ina boleh promosi channelnya sama, atau ada pesan-pesan buat teman-teman penonton setia cerita Bunda Hilya? Maksudnya gimana nih? Promosi channelnya boleh. Oh iya, harusnya kita yang numpang promosi, justru sok-sokan banget ya. Ya. Pesan buat mama deh. Siapa apa aja deh, closing statement terserah deh Mbak. Oh, iya. Apa aja boleh deh. Tonton cerita Bunda Hilya, khusus edukasi anak yang semoga bermanfaat untuk anak-anak. Itu aja sih. Aku bingung juga mau nyampe awal. Ya. Mungkin dari Sena Media juga. Ya teman-teman Sena, jangan lupa mampir ke channelnya Mbak Ina, cerita Bunda Hilya ya Mbak. Ya harusnya kita yang banyak belajar ya hari ini sama Mbak Sena Media itu ya. Jangan lupa nonton Sena Media. Ini diupload di cerita Bunda Hilya. boleh. Ya, itu dulu obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman Sena semua. Inspirasi mama. Menginspirasi mama. Nah, buat sendiri ya belum seberapa. Sendiri juga bisa gitu ya. Merendah terus nih Mbak. Sendiri juga bisa ngonten tuh. Semuanya digarap sendiri sama Mbak Ina. Semuanya bikin storyline, terus kameramen, editor, semuanya sendiri. Upload juga sendiri, benar-benar single fighter bro. Untuk sendiri. Oke. Ya. Bye bye.